Halo Ngominers, kembali berjumpa di Ngomin. Kali ini mungkin ini konten yang sudah agak telat, tapi sudahlah, kawan-kawan kan tahu bahwa aku memang suka membahas sebuah pertandingan itu dari aspek teknisnya. Tapi sekarang aku akan bahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu sesuai judul nih, bagaimana Inzaghi memecahkan masalah dalam ini. Kawan-kawan pasti tahu dulu gimana caranya Barella dan Fratesi main dalam satu lapangan supaya mainnya oke. Karena ya kita sama-sama tahu bahwa Davide Fratesi dan Barella ini memiliki karakteristik yang agak mirip. Kemiripannya adalah sama-sama bersifat box to box, sama-sama punya daya jelajah yang tinggi, sama-sama juga mengandalkan fisikalitas yang tinggi. Cuman kelebihan dari Barella dibandingkan Fratesi adalah Barella memiliki teknik yang lebih tinggi. Nah, selama ini kan kita sering melihat ketika Barella duet dengan Miki itu bagus, ketika Fratesi duet dengan Miki bagus. Tapi ketika Barella duet dengan Fratesi kok kayak ngawur. Nah, nanti aku akan mau bahas bagaimana di pertandingan lawan Udinese itu Inzaghi mencoba sesuatu yang kelihatannya memiliki potensi untuk bisa dilanjutkan. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya yang muncul di benak kita, ya ngapain sih kita musing-musingin harus Fratesi itu tampil? Kenapa kalau memang Fratesi kalah lawan Miki, ya udah Miki Barella, nanti kan toh Fratesi itu akan naik juga. Masalahnya adalah begini. Barella, tidak ada pertanyaan, Barella itu tempatnya dia di tim inti itu akan sangat sulit digantikan, kecuali ini ada soal rotasi atau akumulasi kartu atau cedera. Mkhitaryan juga begitu, karena dalam beberapa pertandingan justru Mkhitaryan itu lebih bagus dibandingkan Barella. Tapi satu faktor yang aku ingin ingatkan bahwa Mkhitaryan ini sudah tua. Sekarang memang kita sangat bisa mengandalkan dia. Tapi apakah ini masih bisa dilakukan di musim depan? 2 musim lagi atau 3 musim lagi? Kayaknya 3 musim lagi dia udah nggak di sini. Sehingga Fratesi sebagai bibit itu sangat perlu untuk dipupuk dan disirami. Nah, cara terbaik untuk memupuk dan menyirami bibit sepak bola ya harus diberikan menit bermain. Nah, Fratesi sendiri bahkan sampai diakui oleh CEO-nya Sassuolo, Carnevali, bahwa jika mungkin saya sangat merindukannya, dan bahkan dia di sini ada bilang bahwa kalau ada satu pemain yang saya inginkan untuk kembali ke Sassuolo itu adalah Fratesi. Nah, apa yang disoroti oleh si Carnevali ini adalah kemampuan Fratesi itu untuk selalu tampil dengan fisikalitas prima dari awal sampai akhir. Dan kebetulan ini yang memang selalu terlihat. Kita lihat sering Fratesi itu kehilangan bola. Kalau dia nggak kasih assist, build up-nya jelek, sering kehilangan bola, sering kena jegal. Tapi ngototnya itu nggak ada lawan, Pak. Nah, dan tentunya satu yang kita tidak bisa pungkiri adalah naluri mencetak golnya Fratesi ini. Bayangkan bro, Fratesi itu saat ini dia main cuma 25 kali. Ini pun sering sebagai pemain pengganti saja. Cuma kalau nggak salah itu cuma 2 kali dia menjadi starter ya. Tapi dia sudah nyetak 5 gol 2 assist itu di Serie A. Di Champions League 1 gol 3 assist. Kalau nggak salah di Super Cup juga ya betul ada 1 gol. Coppa Italia nggak ada. Nah, untuk seorang pemain yang tampil satu pertandingan paling tampil 20 menit, 25, ini merupakan pencapaian luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan Fratesi di musim lalu ketika dia masih jadi pemain inti di Sassuolo, itu 36 penampilan dia cuma karena cuma 7 gol untuk seorang pemain tengah itu kan sebenarnya angka yang besar ya. Tapi ya sudahlah, karena 7 gol itu 36 pertandingan, sedangkan di sini 25 pertandingan dia sudah menyalip itu di Serie A. 25 pertandingan, ingat kebanyakan selalu jadi pemain pengganti, sudah 5 gol 2 assist. Champions League 1 gol 3 assist. So, di sini kelihatan memang Fratesi, walaupun aku berkali-kali bilang aduh nyebelin banget, build up-nya kacau. Tapi memang hokinya Fratesi ini gak ada lawan, Pak. Kayak kalau di Inter, kalau kita ngomongin hoki saja, nggak ada musuhnya Fratesi ini.
Oke, sekarang kita bahas dari segi tactical board ya. Kalau kawan-kawan melihat pertandingan antara Udinese dan Inter, ntar ini aku kecilin biar nggak terlalu mengganggu ya. Iya, di sini saja atau mungkin di sini ya. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini Inter mulai dengan 3-5-2 formasi biasa. Oh ya, aku ingin bahas juga bahwa ada beberapa yang bilang, wah ugly win lagi, tapi nggak apa. Aku nggak setuju bahwa kemenangan Inter melawan Udinese itu dibilang ugly win. Aku nggak setuju karena kita lihat apa sih yang namanya ugly win? Ugly win itu adalah kalau kita main jelek tapi menang. Nah, kemarin itu memang kita mencetak gol itu baru menit 95 kan, gol kemenangannya oleh Fratesi. Tapi itu kan bukan berarti Inter main jelek, bahkan Inter sangat dominasi total, mendominasi. Langsung kita ini lihat di sini. Inter itu punya expected goal 3,31 berbanding dengan Udinese yang cuma 0,06. Kenapa ini kecil sekali expected goalnya? Karena ya kawan-kawan pasti ingat golnya itu glutuk. Sama bengong itu bukan tembakan yang mestinya berujung gol. Harusnya itu nggak gol. Nah, di ball possession itu jauh banget Pak, 23% banding 77%. Bahkan Udinese itu tidak punya big chance sama sekali. Apa kawan-kawan yang namanya big chance itu, aku ingatkan big chance itu adalah suatu peluang yang dalam tanda kutip mestinya gol. Misalnya kayak penalti itu dihitung big chance. Kemudian kalau sudah one on one dengan kiper itu big chance. Inter itu ada 5 big chance. Dari 5 big chance ini ya 3 yang gagal dikonversi jadi gol, 2 berbuah jadi gol. So jelas ya, aku bilang ini bukan ugly win namanya. Cuma memang ya kita sial bukan sial ya, karena kita menang. Maksudnya keberuntungan kita baru datang di menit 95 itu. Nah, kembali ke formasi tadi. Dari sini kan nggak ada yang luar biasa ya. 3-5-2, Barella, Hakan Calhanoglu, Mkhitaryan. Aku hanya akan bahas formasi yang melibatkan Barella dan Fratesi. Nah, ketika terjadi pergantian pemain itu yang terjadi adalah Miki ditarik digantikan Fratesi. Nah, Hakan ditarik ini harusnya kan yang masuk adalah si siapa? Siapa namanya? Aslani kan? Tapi ternyata yang masuk adalah Alexis Sanchez. Nah, banyak di antara kita yang berpikir, oh berarti ini Inter pakai 3-4-1-2. Alexis jadi, atau bahkan ada yang berpikir ini adalah 3-4-3. Alexis ada di posisi penyerang tengah atau false nine. Tapi menurutku sebenarnya yang terjadi bukanlah Alexis bermain sebagai penyerang, melainkan yang terjadi itu adalah itu tetap 3-5-2. Barella yang menggantikan posisi Hakan, Fratesi menggantikan Miki, dan Alexis di sini. Nah, kenapa aku bilang begini? Karena kalau kawan-kawan perhatikan atau ingat-ingat sejak Fratesi dan Alexis muncul, satu, Barella jarang banget ke depan. Kedua, Alexis Sanchez tidak terlalu banyak diam di depan, malah dia menjelajah ke sana kemari. Fratesi juga dia harusnya gelandang tengah, tapi dia lebih banyak ke depan. Persis seperti permainannya Miki. Dan aku bisa buktikan. Kita lihat di sini. Nah, kalau kawan-kawan lihat ini posisinya Hakan Calhanoglu. Ini kan khas sama seperti heat mapnya si Brozovic ya. Sorry, aku ini kan dikit biar kelihatan. Nah ini, oke. Kalau kawan-kawan ingat bagaimana Brozovic ya lumayan seperti ini juga. Nah kalau kita lihat Barella ada kemiripan, kecuali dia lebih banyak beroperasi di sektor sayap. Karena ini diambil banyak dari babak pertama ketika Hakan masih bermain. Tapi kemudian kalau kawan-kawan lihat Fratesi dan kemudian Alexis Sanchez, di sini kawan-kawan akan lihat ini Fratesi. Bandingkan antara Barella dengan Fratesi heat mapnya. Fratesi itu kelihatan banget sebagian besar dia ada di atas garis tengah lapangan. Sedangkan Barella yang memang ada agak banyak di depan tapi sangat berimbang. Ini dia segini. Ada 2 merahnya yang dia berada di belakang garis tengah lapangan. Dan ini Alexis Sanchez
Alexis Sanchez yang harusnya kalau striker itu kan di sekitar sini harusnya dia beroperasi, atau kalau kita lihat dia sebagai striker false nine atau penyerang tengah yang suka mundur kan harusnya dia di sekitar sini. Tapi ternyata ini kan mirip dengan heat map-nya si Mkhitaryan. Jadi seolah-olah yang terjadi adalah Fratesi menggantikan posisi Barella, Alexis Sanchez menggantikan posisi Mkhitaryan, Barella menggantikan posisi Hakan. Jadi yang terjadi itu adalah bukan seperti ini, tapi seperti ini, sorry. Nah, ini Fratesi di kanan, Alexis di kiri. Nah, karena kan kita ngiranya kayak begini toh, seolah-olah Fratesi sejajar dengan Barella, kemudian Alexis dengan free roll begini. Tapi ternyata bukan itu. Alexis ke sini, Fratesi ke sini. Mungkin ini ya agak maju sedikit lah ya. Nah, begini. Nah, apa artinya? Artinya solusi yang ditawarkan oleh Inzaghi untuk polemik antara Barella dan Fratesi ini adalah menarik Barella lebih dalam untuk berperan sebagai seorang regista. Menurutku saat ini terlihat cerah. Jadi bukan tidak mungkin kalau kawan-kawan lihat kalau dalam hal ini kan Alexis yang dipakai sebagai satu lagi gelandang, tapi bukan tidak mungkin nanti ini akan dikembangkan menjadi seperti ini. Hakan dan Barella, kemudian Fratesi di sini. Atau tetap seperti ini. Fratesi di kanan, Barella di kiri. Cuman seperti apa yang kita saksikan lawan Udinese tadi, Barella akan lebih banyak beroperasi di sekitar sini, sedangkan Fratesi akan berbanyak beroperasi di sekitar sini. Nah, posisi awalnya sama-sama sebagai CM atau center midfielder atau gelandang tengah, tapi Fratesi itu akan lebih maju. Nah, pertanyaan berikutnya kan kenapa? Kenapa Barella yang harus mengalah kepada Fratesi? Terus terang saja ya, satu, Barella memang secara secara overall itu dia lebih komplit. Bertahan dia sangat bagus sekali, kemudian visi dia lebih bagus dibandingkan Fratesi. Umpan-umpan panjang Barella itu lebih bagus dibandingkan Fratesi. Kalau kawan-kawan lihat di sini, dalam pertandingan lawan Udinese, dia melakukan 7 umpan panjang long ball dan 6 tepat sasaran. Hanya 1 yang tidak tepat sasaran. Dibandingkan dengan Fratesi, sudah cuma 1 tidak tepat sasaran lagi. Tapi ini bukan karena ini. Fratesi ini dalam pertandingan Udinese tidak banyak long ballnya ya, karena memang posisi dia lebih advance atau lebih ke depan. Jadi karena kalau Fratesi yang ditarik, kemudian Barella yang disuruh lebih nyerang, ini menurutku nggak akan jalan. Dan Inzaghi tahu betul kenapa nggak akan jalan, karena Fratesi jelek dalam build up. Bukannya jelek sebenarnya, tapi lebih jelek dibandingkan Barella, bahkan bisa dikatakan jauh lebih jelek dibandingkan Barella. Sedangkan Barella ketika dia posisinya lebih dalam, kualitas dia sama bagusnya dibandingkan dengan ketika dia posisinya lebih maju. Sehingga untuk keseimbangan tim ya dalam tanda kutip Barella mesti mengalah. Nah, menurutku ya ini adalah solusi yang sangat bagus. Barella lebih mundur dengan Fratesi lebih maju. Bahkan nantinya kalau Barella semakin terbiasa dengan posisi yang agak dalam, bahkan seperti kemarin dia menjadi regista, genangan Alexis, ini akan bisa juga diterapkan ketika nanti Zielinski datang. Misalnya mana nih Zielinski ya? Waduh, ini Zielinski. Biar nggak ini Zielinski, biar nggak bingung nanti. Nah, ini Zielinski. Jadi kalau Zielinski dan Fratesi, maka Zielinski menurutku dia bisa menjalankan peran Mkhitaryan. Fratesi ya seperti Fratesi yang sekarang ini. Barella bisa sebagai regista. Atau kalau misalnya Fratesi nggak main tapi Hakan, ini pun tetap juga bisa. Hakan di sini, Barella di sini, Zielinski di sini, dan tetap ya seperti ketika trio Hakan, Barella dan Miki. Sehingga menurutku ini adalah solusi yang multifungsi lah, dengan mengajari lah ya, dalam tanda kutip mengajari, ketika Barella dipaksa untuk beroperasi lebih dalam
Inzaghi sekaligus memberikan solusi nanti untuk ketika Zielinski datang dan solusi jangka pendek ketika Fratesi. Gimana caranya Fratesi ini biar bisa main tapi secara kualitas tim itu tetap menggebrak, karena terus terang saja aku memang bilang bahwa Inter itu menguasai, tapi kalau kita pecah menjadi babak pertama dan babak kedua, kawan-kawan pasti banyak yang setuju bahwa di babak kedua Inter itu jauh lebih dominan. Bukan jauh lebih dominan, ya jauh lah ya kalau menurutku. At least kita bisa bilang lebih dominan. Di babak kedua kita 12 peluang, Udinese 0. Di babak pertama itu Udinese masih ada 3 tembakan kan setelah satu itu. Tapi di babak kedua kita peluang lebih banyak, kemudian big chance kita ada 4 loh. Di babak pertama kita cuma ada 1 big chance. So walaupun harus diakui memang di babak kedua kan Udinese terpaksa bertahan kan. Tapi di sisi lain ya sepertinya mereka terpaksa bertahan itu juga karena Inter semakin menggila. Nah, aku belum bisa bilang bahwa formasi seperti ini di mana Barella menjadi regista, kemudian Fratesi berduet dalam tanda kutip dengan Alexis Sanchez itu adalah sebuah formasi yang lebih bagus dibandingkan dengan formasi yang sering kita pakai, yaitu Hakan, Barella, Miki. Ya belum bisa disimpulkan. Yang jelas dalam pertandingan kemarin ketika Inter bermain lawan Udinese mencoba skema yang seperti ini, itu berhasil. Walaupun keberhasilan itu baru tampak di menit ke 95. Tapi ya 95 itu kan baru bolanya terceplos saja, tapi tekanan demi tekanan, serangan dan serangan itu kan dari semenjak babak kedua itu sudah terjadi dan terlihat Inter sudah total mendominasi permainan. Gitu bro, gimana menurut kawan-kawan? Apakah setuju dengan pendapatku atau wah beli kayaknya begini kayaknya ayo silakan diskusi di kolom komentar, kita bahas. Oke, itu dulu konten kali ini. Ciao, sampai jumpa besok. Oke, terima kasih sudah bersabar. Sorry banget selama ini aku belum bisa bikin konten. Oh iya, sorry ini agak terlambat buat kawan-kawan yang muslim yang merayakan lebaran. Selamat hari lebaran. Sorry telat karena kemarin aku nggak bikin konten. Oke, ciao guys, terima kasih, sampai jumpa.